Ada orang yang suka musim hujan, maka dia bahagia, seperti anak-anak menyambut air hujan, lalu berlari-larian keluar rumah bersorak-sorai. Dan ada juga orang yang disenangkan hatinya terus-menerus, maka ia bahagia. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman menjadi satu tantangan bagi kita di dalam kehidupan dunia, bahwa menjadi orang yang bahagia jika tolok ukurnya ditempatkan pada suasana, ditempatkan pada musim. Memang secara duniawi ukuran kebahagiaan ditentukan pada situasi yang menyenangkan, maka saya bahagia. Jika musimnya adalah musim bonus, maka saya bahagia. Ada orang yang suka musim hujan, maka dia bahagia, seperti anak-anak menyambut air hujan, lalu berlari-larian keluar rumah bersorak-sorai. Dan ada juga orang yang disenangkan hatinya terus-menerus, maka ia bahagia. Jadi ukuran kebahagiaan dikaitkan dengan relasional sekitarnya. Namun jika itu tidak sesuai dengan dirinya, maka kebahagiaan itu pelan-pelan surut. Saudara-saudari, kebahagiaan yang relasional ini menjadi tantangan kehidupan kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, orang yang mengikuti kehidupan Tuhan Yesus, orang yang taat dan tunduk kepada ajaran gereja. Nah, pada hari ini kita memperingati Hari Raya Semua Orang Kudus. Gereja mengajak kita untuk mendengarkan 8 sabda bahagia. 8 sabda bahagia Tuhan Yesus ini menjadi satu visi, menjadi satu cita-cita bagaimana sejatinya orang beriman itu berbahagia. Dan ini ideal, dan ini sejatinya orang beriman yang berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin, bukan semata-mata karena apa yang kita punya, seberapa besar harta yang kita miliki, bukan itu, tetapi lebih pada keterbukaan diri, kesederhanaan batiniah di hadapan Tuhan, selalu mendengarkan sabda Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, ajaran 8 sabda bahagia ini yang menjadi tolok ukur bagaimana kita sebagai orang Kristen harus mengalami kehidupan di dunia. Tantangannya apa saja, ia tetap berbahagia, karena kedalamannya adalah batinnya selalu berelasi dengan Tuhan Allah. Batinnya selalu bergerak untuk mencari Tuhan Allah. Hatinya selalu mencari apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jadilah orang lemah lembut, karena ia akan memiliki bumi. Jadilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yaitu hidup di dalam kebenaran iman, percaya pada satu Allah, 3 pribadi, yaitu Yesus yang adalah Putra Allah tinggal di antara kita, menyertai kita. Dialah Immanuel yang selalu mengiringi situasi apapun yang kita alami di tengah keluarga, masyarakat, dan bersama-sama dengan gereja hadir untuk kehidupan bersama.
Menjadi orang beriman yang berbahagia, suci hatinya, tidak ada lain. Dia hanya tertuju kepada Tuhan. Dan ia selalu membawa damai bagi siapapun, bukan pertengkaran, bukan mencari muka, bukan mencari supaya memegahkan diri, mencari penghargaan dan penghormatan. Ia menyatakan diri sebagai anak-anak Allah. Ia menyatakan diri sebagai murid-murid Tuhan. Dan ia tidak mencari kedudukan atau pamrih. Itu mengikuti dengan sendirinya kalau dia menyadari martabatnya sebagai ciptaan mahkota di dalam kehidupan. Dan dia kemanapun akan selalu membawa damai, bukan perseteruan ataupun konflik. Dan sampai pada titik tertentu ia difitnahkan segala hal yang jahat pada dirinya, tidak ada masalah, fine saja, baik-baik saja. Setiap kali ia lewat, ia dicaci maki, dirasani terus, tidak ada masalah. Dia selalu berusaha untuk mencari kehendak Allah dan berbuat baik bersama dengan sikap dan tindakan gereja selalu hadir di tengah masyarakat. Apalagi dalam situasi yang menyulitkan ini, orang susah cari pekerjaan, orang susah mendapatkan duit, orang susah cari makan. Gambarnya orang beriman Kristiani, ia sendiri kekurangan, tetapi ia mau berbagi untuk orang lain yang mungkin saja sisi kekurangannya di atasnya. Dia yang lebih kekurangan, tetapi dia mau membagikan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bersukacita dan bergembiralah, itu ajakan dan panggilan Tuhan Yesus bagi orang-orang beriman. Maka nanti upahmu besar di surga. Sekarang kita bertanya, siapa orang beriman yang mampu menghidupi sabda bahagia dari Tuhan Yesus sendiri? Yang pertama, Yesus menjadi teladan kita. Ia selalu taat dan terbuka pada Bapanya. Kedua, Bunda Maria. Ketiga, pelindung paroki kita, Santo Stefanus. Ini adalah orang-orang suci. Para malaikat dan bala tentara surga ikut bergembira dengan orang-orang suci ini, dan juga mendorong kita semua untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang membuat kita mencapai kebahagiaan. Miskin di hadapan Allah itu satu kebahagiaan. Artinya selalu bergantung dan mencari Allah, selalu berharap dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah. Dan itulah kekuatan orang Kristiani. Saudara-saudari, apakah hidup beriman kita masih relasional musim, suasana, atau keadaan, atau kedalaman batin mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ada orang-orang suci, maka ini juga menjadi jalan kesucian bagi kita semua. Contohnya adalah semua orang kudus yang dihormati oleh gereja. Ini satu hal yang menarik bagi kita, satu kabar baik bagi kita, bahwa jalan kesucian itu tidak jauh, tetapi melekat di dalam diri kita. Karena kita anak-anak Allah, karena kita murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudari, hari ini juga kita semua mengalami kebahagiaan. Bila mana? Bila saya taat dan tunduk kepada Allah, tidak mencari muka, dan juga tidak memegahkan diri di dalam kesombongan rohani. Tugas kita
sama seperti para kudus. Sejak awal hidupnya hingga akhir hayatnya menjalankan perintah Tuhan, maka kita minimal mendoakan orang-orang menderita, mendoakan orang-orang sakit, mendoakan orang-orang yang merasa tersisih dalam persekutuan hidup beriman. Saudara-saudari, hari ini juga senada Hari Raya Semua Orang Kudus. Inilah persekutuan para kudus yang setiap minggu kita doakan di dalam Aku Percaya. Maka imani kehadiran para kudus sebagai contoh teladan di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.